Film dibuka dengan kabar duka dari negeri Wakanda. Raja T'Challa sebagai Black Panther meninggal karena penyakit yang tidak diketahui. Ibu Suri Ramonda dan Suri adiknya sangat terpukul dan bersedih atas kepergian T'Challa. Begitu juga penduduk Wakanda tidak dapat menyembunyikan kesedihan yang mendalam melepas kepergian raja mereka selama-lamanya. 1 tahun setelah T'Challa wafat, dunia luar mulai mencoba merebut vibranium dari Wakanda. Mereka menilai bangsa itu menjadi lemah karena Black Panther telah tiada. Namun Ibu Suri Ramonda menyatakan Wakanda akan tetap kuat dan tidak gentar dengan siapapun yang ingin mengambil vibranium dari bangsanya. Di sisi lain, pemerintah Amerika juga tengah melakukan operasi rahasia untuk mencari vibranium. Dengan alat detektor canggih, mereka berhasil menemukan sumber energi tersebut di bawah laut. Pasukan penyelam elit tak lama kemudian diterjunkan untuk mencari vibranium di area tersebut. Tak disangka, pasukan itu justru diserang oleh makhluk misterius yang hidup di bawah laut. Mereka adalah bangsa Talokan, peradaban manusia di bawah laut yang selama ini mengisolasi diri dari peradaban di daratan. Bangsa itu dipimpin oleh Namor, seorang mutan berkekuatan super yang telah berkuasa selama ribuan tahun. Bangsa Talokan hidup di bawah laut dengan mengandalkan vibranium sebagai sumber energi. Penemuan vibranium di Talokan tak pelak mengubah catatan sejarah yang selama ini menyebut bahwa vibranium hanya berada di Wakanda. Tak lama dari peristiwa itu, Namor tiba-tiba muncul di hadapan Ramonda dan Suri yang tengah memperingati 1 tahun kematian T'Challa. Stop! Right there! Who are you? And how did you get in here? Aku Kung Kan. But my enemies call me Namor. Namor protes karena Talokan yang selama ini terisolasi menjadi terusik setelah Wakanda unjuk kekuatan vibranium ke dunia luar. Ia menuntut pertanggungjawaban Wakanda atas keputusan yang berdampak kepada bangsanya. Namor memberikan ultimatum agar Wakanda dapat menangkap ilmuwan yang membuat alat detektor vibranium. Ilmuwan itu harus ditangkap tanpa sepengetahuan dunia luar lalu diserahkan ke Talokan untuk dibunuh. Jika menolak, Namor beserta tentara Talokan akan muncul di daratan dan menghabisi seisi dunia. Namun permintaan Namor itu menimbulkan masalah baru bagi Wakanda karena ilmuwan yang mereka cari ternyata masih remaja. Ia bernama Riri Williams, seorang mahasiswi MIT yang tidak sengaja menciptakan teknologi itu ketika membuat tugas kuliah. Konflik tersebut pun semakin meluas menjadi persoalan politik yang melibatkan Wakanda, Talokan dan dunia luar. Di sisi lain, Suri dan keluarga kerajaan masih berkutat dengan rasa duka atas kematian T'Challa. Let's go! Black Panther Wakanda Forever memiliki total durasi 161 menit. Hal ini pun membuatnya menjadi film dengan durasi terpanjang kedua dalam MCU. Dengan durasi tersebut, Wakanda Forever berhasil membangun drama tentang perasaan duka yang dialami para karakter dengan sangat apik. Ketimbang sejumlah film yang ada dalam MCU fase 4, Wakanda Forever memiliki pembangunan cerita yang paling rapi. Mungkin bagi beberapa orang, ada beberapa bagian yang terasa membosankan dalam film ini karena terlalu panjang dalam bercerita. Namun sebenarnya ini membuat segala konflik dan world buildingnya jadi terpaparkan dengan detail dan tak terburu-buru. Hanya saja penyelesaian konflik dalam film ini kurang terasa klimaks. Akibatnya, tensi konflik yang sudah terbangun dengan penuh ketegangan sebelumnya jadi terasa terbuang begitu saja. Meski begitu, kita masih tetap menikmati film ini dari segi aksinya yang cukup padat. Terlepas dari segala macam drama tentang rasa dukanya, Black Panther Wakanda Forever masih berhasil memenuhi fungsinya sebagai film superhero yang penuh aksi. Porsi adegan aksi dalam film ini juga terbagi dengan pas dengan durasi filmnya karena selalu ada dari awal hingga akhir film. Tidak cuma itu, adegan aksi dalam film ini mampu membuat penonton terpuaskan ketimbang film MCU rilisan 2022 lainnya. Ryan Coogler juga kembali menghadirkan adegan aksi kejar-kejaran menggunakan kendaraan yang berlangsung dengan seru seperti film pertamanya. Namun, adegan yang paling seru berlangsung ketika Namor dan kaum Talokan menginvasi Wakanda. Soalnya, momen ini benar-benar menunjukkan betapa mengancam dan mematikannya Namor serta kaum Talokan bagi negara lain.
Judul film ini memang Black Panther Wakanda Forever, namun paling mendominasi dalam film ini justru adalah Namor yang menjadi antagonisnya. Namor benar-benar berhasil mencuri perhatian penonton sepanjang filmnya, meskipun karakter ini baru dalam MCU. Namun ini tidak terlepas dari performa memukau Tenoch Huerta sebagai pemeran dari sang antihero. Faktor lain yang membuat Namor sukses jadi scene stealer adalah cara penggambaran karakternya. Sebab latar belakang Namor yang cukup tragis berhasil membuat penonton bersimpati terhadapnya dan mewajarkan segala tindakannya sebagai antagonis. Bahkan tidak menutup kemungkinan kalau ada penonton yang malah mendukung Namor. Meski pada film ini pihak Wakanda lah yang menjadi protagonisnya. Black Panther Wakanda Forever sebagai atribut serta salam perpisahan untuk Chadwick Boseman. Film ini terbilang sangat mengeksplor perasaan duka baik sebagai pemicu konflik hingga penyelesaian segala permasalahannya. Hasilnya Wakanda Forever benar-benar menjadi tribut yang emosional terhadap pendiang Chadwick Boseman tanpa terasa mengeksploitasi kepergian sang aktor. Hal itu jugalah yang membuat Wakanda Forever jadi penutup yang terasa tepat untuk MCU fase 4. Demikian review film Black Panther Wakanda Forever. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Terima kasih dan sampai jumpa.